Oke, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal DevOps ya. Sumber kita dari The DevOps Handbook. Mungkin Anda lagi siap-siap buat meeting penting, atau mau ngejar ketinggalan soal ini, atau ya sekedar penasaran aja. Gimana sih teknologi bisa gerak lebih cepat tapi tetap aman? Betul banget. Jadi, misi kita hari ini tuh mau bongkar kenapa DevOps ini bisa jadi transformatif banget gitu. Mengubah cara kerja tim teknologi, dari ide awal sampai produknya nyampe ke tangan Anda. Intinya sih ngeruntuhin tembok antar tim ya, biar nilai ke pengguna lebih cepat ngalirnya. Dan perubahannya itu kan, wah drastis ya. Dari yang tadinya tim sering konflik, rilisnya lama banget. Sekarang malah bisa rilis ratusan kali sehari. Gimana ceritanya tuh? Iya, itu dia. Jadi, mari kita telusuri bareng. Nah, semua ini kan berawal dari masalah klasik ya. Masalah klasik gimana tuh? Jadi gini, secara historis, tim dev, tim pengembang itu sering dianggap yang strategis, yang inovatif gitu. Sementara tim ops, operasi, itu ya dianggapnya taktis saja pemadam kebakaran, kadang malah di-outsource. Iya. Nah, buku The Phoenix Project itu ngambarin kekacauan ini dengan jelas banget. Sistem kerjanya rusak parah lah bukunya. Akibatnya apa tuh biasanya? Ya akibatnya, nunggu lama buat perubahan sepele aja. Kualitasnya jadi, ya gitu deh, meragukan. Terus budaya saling nyalahin. Capek kan? Banyak frustrasi. Bener juga. Testing keamanan seringnya jadi belakangan ya. Pas udah mau rilis baru dicek. Nah, itu dia. Udah telat, udah mahal buat dibenerin. Belum lagi kerjaan manualnya banyak, lambat, gampang salah pula. Oke. Nah, untuk ngatasin penantian sama saling salahin itu tadi, muncullah DevOps ini ya. Katanya cara yang lebih baik. Iya, betul. Terinspirasi dari prinsip Lean di manufaktur. Tapi ini bukan cuma soal tool baru ya. Ini lebih ke perubahan budaya, cara kerja. Fondasinya itu the three ways atau 3 pilar. Oke, 3 pilar. Coba kita bedah satu-satu. Yang pertama, Pilar pertama itu prinsip aliran atau flow. Intinya gimana caranya memperlancar, mempercepat kerjaan dari kiri ke kanan. Maksudnya dari dev, lewat ops, sampai ke pelanggan. Fokusnya ngurangin hambatan, ngurangin waktu tunggu, bikin semuanya ngalir gitu. oke, bikin ngalir. Terus pilar kedua, Nah, yang kedua itu prinsip umpan balik atau feedback. Ini kebalikannya, alirannya dari kanan ke kiri. Maksudnya informasi, data, pengalaman dari lingkungan produksi itu harus cepat balik lagi ke tim dev. biar cepat ketahuan kalau ada masalah gitu. Persis, biar masalah cepat dideteksi, cepat diperbaiki. Nah, disinilah telemetri itu penting banget. Telemetri? Apa tuh? Gampangnya kayak pasang sensor di mana-mana. Jadi kita bisa monitor, bisa ngukur semua aspek sistem secara real time. Biar paham betul sistemnya lagi jalan gimana. Wah, oke. Analoginya dapet nih. Terus pilar ketiga apa? Pilar ketiga, ini soal prinsip pembelajaran dan eksperimen berkelanjutan. Ini tentang ngebangun budaya, di mana tim itu terus belajar, berani ambil risiko, tapi yang terukur ya. Dan ngelihat kegagalan itu bukan bencana, Bukan bencana, tapi tapi kesempatan buat belajar, buat jadi lebih baik lagi. Tujuannya ya penguasaan, lewat latihan terus-menerus. Jadi budaya eksperimen gitu. menarik. Jadi tujuannya itu bukan lagi sekedar, oke, kode kita udah jadi nih di akhir spring, mungkin bisa dikirim. Tapi lebih ke kode itu selalu siap dirilis kapan aja. Tepat. Setiap perubahan kecil yang masuk ke version control, idealnya udah bisa langsung dilepas ke pengguna kalau memang dibutuhkan. Itu transformasi besarnya. Oke, paham. Nah, sering ada salah paham nih katanya. Misalnya, orang mikir DevOps itu anti-ITIL atau ITSM. Bener nggak sih? Nah, itu mitos umum tuh. ITIL kan kerangka kerja buat ngelola layanan TI ya, udah populer banget. Iya kan? Jadi DevOps nolak itu. Sama sekali enggak. Justru DevOps bisa melengkapi, bisa memperkuat praktik ITISM yang udah ada. Banyak proses ITIL kayak manajemen perubahan misalnya, itu bisa banget diotomatisasi dan dipercepat pakai pendekatan DevOps. Jadi bisa jalan bareng, harmonis malah. Oh, oke. Jadi bukan musuhan ya. Satu lagi nih soal keamanan dan kepatuhan. Kan DevOps ngejar kecepatan. Apa nggak jadi ngorbanin sisi ini? Justru sebaliknya. Ini penting banget nih perubahan paradigmanya. Keamanan sama kepatuhan itu nggak lagi jadi gerbang terakhir yang suka ngehambat. Terus gimana dong? Di DevOps atau sering juga disebut DevSecOps ya, keamanan itu diintegrasikan dari awal banget.
Dan di setiap langkah proses pengembangan. Jadi tanggung jawab semua orang, tiap hari. Bukan cuma tugasnya tim security yang terpisah. Wah, oke. Kedengarannya bagus ya teorinya, tapi prakteknya gimana tuh sehari-hari? Otomatisasi pasti penting banget ya? Pakai banget. Kuncinya itu ngebangun deployment pipeline. Itu kayak serangkaian langkah otomatis buat mindahin kode dari developer ke pengguna. Ada pengujian, validasi otomatis di tiap tahapnya. Jadi bisa rilis perubahan kecil tapi sering dan aman gitu ya? Betul. Dan yang penting lagi, bukan cuma kode aplikasinya aja, tapi semua konfigurasi infrastruktur, lingkungan, itu juga harus dikelola pakai version control, biar semuanya konsisten dan bisa dilacak. Selain otomatisasi sama telemetri buat umpan balik cepat tadi, aspek budaya juga kayaknya krusial banget ya soal belajar dari kegagalan itu tadi. Banget. Praktik kayak blameless postmortems itu penting. Jadi kalau ada insiden, ada masalah, fokusnya itu bukan nyari siapa yang salah. Kita hindari bad apple theory, nyalain satu orang gitu. Tapi kalau nggak nyalahin, apa orang nggak jadi merasa lepas tanggung jawab? Gimana tuh? Nah, pertanyaan bagus itu. Tujuannya bukan ngilangin tanggung jawab, tapi geser fokus. Dari nyalain individu karena sistem yang kompleks gagal, ke gimana caranya kita perbaiki sistem itu sendiri biar nggak keulang lagi. Ini malah mendorong transparansi sama perbaikan yang beneran. Ada contohnya nggak? Contoh ekstrimnya mungkin kaos monkey-nya Netflix ya. Mereka sengaja matiin server produksi secara acak buat mastiin sistemnya itu bener-bener tahan banting. Proaktif banget. Gila juga lah ya. Terus soal struktur tim, berubah juga dong? Nggak ada lagi silo dev sama ops yang kepisah jauh gitu. Idealnya gitu. DevOps itu mendorong tim yang lintas fungsi, lebih kecil, otonom. Sering dibilang pakai aturan 2 pizza. 2 pizza maksudnya? Maksudnya, timnya cukup kecil sampai bisa dikasih makan sama 2 loyang pizza aja. Tim ini punya semua skill yang dibutuhin buat ngerancang, bangun, tes, sampai jalanin fitur dari awal sampai akhir. Oh, biar nggak banyak serah terima kerjaan gitu ya, yang bikin lambat sama hilang konteks. Nah, itu dia. Ini nyambung juga sama hukum Conway, yang bilang kalau struktur komunikasi di organisasi kita itu bakal kelihatan di desain sistem yang kita bangun. Jadi kalau komunikasinya terkotak-kotak, ya sistemnya juga gitu. Oke. Jadi kenapa nih semua ini penting buat Anda pendengar kita? Mungkin kan nggak semua kerja di perusahaan teknologi raksasa ya? Prinsipnya ini universal banget kok. Intinya kan soal kerja lebih cerdas, tingkatin efisiensi, kurangin pemborosan. Kayak kerja manual berulang, waktu nunggu, terus ningkatin kualitas produk atau layanan. Bisa respons pasar atau pelanggan lebih cepat. Dan yang nggak kalah penting, bikin lingkungan kerja lebih enak, lebih kolaboratif, nggak bikin stres banget lah. Benar juga deh. Dan di era digital gini, kemampuan teknologi itu jadi kunci ya, nggak peduli industrinya apa. Sering dengar kan, setiap perusahaan sekarang itu perusahaan teknologi. Jadi kemampuan adaptasi, ngasih nilai dengan cepat, dan aman itu vital banget. Jadi kalau dirangkum nih ya, DevOps itu intinya soal ngeruntuhin tembok antar tim, otomatisasi alur kerja, ngukur semua hal biar dapat feedback cepat, sama bangun budaya belajar terus-menerus. Tujuannya, ya biar bisa ngasih nilai yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kalau kegagalan atau masalah di sekitar kita itu seringnya bukan murni salah orang per orang, yo apel busuk tadi, tapi lebih karena sistem atau prosesnya, gimana caranya Anda bisa mulai ngelihat kesalahan di kerjaan Anda atau tim Anda dengan cara yang beda mulai hari ini? Ada nggak sih sistem atau proses yang sebenarnya bisa dibenerin biar nggak kejadian lagi? Ya, itu pertanyaan bagus buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.